Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Alsyawidia dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum menggunakan simulasi mengenai induksi elektromagnetik dan transformator. Praktikum yang pertama adalah mengenai electromagnetic induction atau induksi elektromagnetik. Sebelum kita melaksanakan praktikum, terlebih dahulu kita masuk ke dalam laman web berikut ini. Setelah masuk, langsung saja kita pilih simulasi mengenai induksi elektromagnetik atau electromagnetic induction. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang terdapat pada simulasi berikut ini. Pada simulasi ini terdapat satu buah galvanometer, kabel penghubung, kumparan, dan magnet batang. Magnet batang pada simulasi ini terdiri dari dua buah kutub seperti magnet pada umumnya, dan kita anggap ujung berwarna merah sebagai kutub utara dan ujung berwarna putih sebagai kutub selatan. Kemudian terdapat galvanometer yang jarumnya akan bergerak jika terdapat arus pada kumparan. Pada sebelah kanan terdapat tombol berwarna biru yang berfungsi untuk menunjukkan posisi elektron pada kumparan. Kemudian pada sebelah kiri terdapat tombol berwarna merah dan putih yang berfungsi untuk mengganti posisi kutub pada magnet batang. Kemudian pada paling bawah sekali terdapat tombol yang bisa digunakan untuk menggerakkan magnet batang. Setelah kita tahu fungsi-fungsi yang terdapat pada simulasi ini, selanjutnya saya akan langsung melaksanakan praktikum mengenai induksi elektromagnetik berikut ini. Praktikum mengenai induksi elektromagnetik ini bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala elektromagnetik. Alat dan bahan yang digunakan pada simulasi ini adalah satu buah galvanometer, kabel penghubung, kumparan, magnet batang. Induksi elektromagnetik adalah gejala terjadinya arus listrik pada suatu penghantar akibat dari perubahan medan magnet yang terjadi di sekitar kawat penghantar tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama adalah kutub utara magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, kemudian arah jarum galvanometernya diamati ketika magnet batang sedang bergerak maupun ketika magnet batang telah berhenti. Langkah yang kedua, magnet batang digerakkan keluar dari kumparan dan arah gerak jarum galvanometernya diamati. Langkah ketiga, kutub selatan pada magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, kemudian arah gerak jarum galvanometernya diamati baik ketika magnet sedang bergerak maupun ketika magnet telah berhenti. Langkah keempat, magnet batang digerakkan keluar dari kumparan, kemudian arah gerak jarum galvanometernya diamati. Langkah selanjutnya, magnet batang digerakkan keluar dan masuk kumparan dengan gerakan yang semakin dipercepat. Kemudian arah gerak jarum galvanometernya diamati. Langkah terakhir, semua data yang diperoleh dicatat pada tabel hasil percobaan. Bagian berikutnya, data hasil percobaan. Dari percobaan yang telah kita lakukan, didapat beberapa data yang kita tulis pada tabel percobaan seperti berikut ini. Bagian selanjutnya, pembahasan dan analisa. Ketika kutub utara magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka arah gerak jarum galvanometernya akan menyimpang pada suatu arah, dan pada kasus ini arah gerak jarum galvanometernya bergerak ke arah sebelah kiri.
Kemudian ketika magnet tepat berhenti, arah gerak jarum galvanometernya akan kembali ke nol. Lalu ketika kutub utara magnet digerakkan keluar dari kumparan, arah gerak jarum galvanometernya menyimpang ke sebelah kanan, dan ketika magnet batang berhenti, maka gerak jarum galvanometernya kembali ke nol. Ketika kutub selatan pada magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, arah gerak jarum galvanometernya akan menyimpang ke sebelah kanan, dan tepat ketika magnet batang berhenti, maka gerak jarum galvanometernya kembali ke nol. Selanjutnya, ketika kutub selatan pada magnet batang digerakkan keluar dari kumparan, arah gerak jarum galvanometernya akan menyimpang ke sebelah kiri, dan ketika magnet batang berhenti, gerak jarum galvanometernya kembali ke nol. Seperti halnya konsep induksi elektromagnetik, arus listrik terjadi karena adanya perubahan medan magnet pada kawat penghantar. Ketika magnet batang bergerak masuk maupun keluar dari kumparan, maka terjadilah perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet ini mengakibatkan adanya arus listrik pada kumparan yang ditandai dengan menyimpangnya jarum galvanometer baik ke kiri maupun ke kanan. Jarum galvanometer menyimpang ke kiri maupun ke kanan menandakan bahwa di dalam kumparan terdapat arus listrik. Ketika jarum galvanometer kembali ke nol, berarti di dalam kumparan tidak terdapat arus listrik. Ketika gerak keluar masuk magnet dipercepat, maka gerak jarum galvanometernya akan semakin cepat, yang menyatakan bahwa arus listrik yang terdapat pada kumparan semakin besar. Dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa induksi elektromagnetik adalah gejala terjadinya arus listrik pada suatu penghantar akibat dari perubahan medan magnet yang terjadi di sekitar kawat penghantar tersebut. Arus listrik yang dihasilkan pada fenomena ini disebut dengan arus induksi. Sebuah magnet yang digerakkan pada kumparan akan menghasilkan arus listrik. Hal ini ditandai dengan adanya penyimpangan pada jarum galvanometer. Jika laju perubahan medan magnet diperbesar, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar pula. Selanjutnya saya akan melaksanakan praktikum mengenai transformator atau transformer. Seperti sebelumnya, terlebih dahulu kita masuki laman web berikut ini. Kemudian setelah masuk web, langsung saja kita pilih simulasi mengenai transformator atau transformer. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum melaksanakan praktikum, saya akan menjelaskan petunjuk penggunaan dan fungsi-fungsi yang terdapat pada simulasi berikut ini. Pada simulasi ini terdapat power supply yang tegangannya dapat kita atur dengan menggerakkan tombol berwarna biru pada bagian atasnya. Kemudian terdapat transformator dan lilitan sekunder maupun lilitan primer dengan berbagai jumlah lilitan. Kemudian terdapat multimeter untuk menghitung tegangan luaran yang dihasilkan oleh transformator. Setelah tahu fungsi-fungsi yang terdapat pada simulasi ini, selanjutnya saya akan langsung melaksanakan praktikum mengenai transformator ini. Praktikum mengenai transformator bertujuan untuk mengetahui hubungan antara masukan dan luaran pada transformator. Alat dan bahan yang digunakan pada simulasi ini adalah yang pertama power supply, yang kedua transformator, yang ketiga kumparan sekunder dan kumparan primer, yang keempat multimeter. Transformator adalah alat yang dapat digunakan untuk menurunkan maupun menaikkan tegangan listrik. Berikutnya masuk kepada prosedur percobaan. Langkah percobaan yang pertama adalah tegangan pada power supply diatur menjadi 10 volt. Langkah kedua, atur kumparan primer menjadi 1200 lilitan. Langkah ketiga, atur kumparan sekunder menjadi 600 lilitan. Kemudian, pengukuran mengenai tegangan luaran yang dihasilkan oleh transformator diukur menggunakan multimeter dan hasilnya dicatat pada tabel hasil percobaan. Langkah
percobaan yang keempat adalah langkah 1 sampai dengan langkah 3 diulangi, namun untuk kumparan sekunder berjumlah 300 lilitan. Langkah percobaan kelima adalah langkah 1 sampai langkah 3 diulangi, namun untuk kumparan sekunder berjumlah 60 lilitan. Langkah percobaan yang keenam adalah kumparan sekunder diatur menjadi 1200 lilitan. Langkah ketujuh, kumparan primer diatur menjadi 600 lilitan. Langkah ke-8, tegangan luaran yang dihasilkan oleh transformator diukur menggunakan multimeter dan hasilnya dicatat pada data hasil percobaan. Langkah percobaan yang ke-9 adalah langkah 6 sampai dengan langkah 8 diulangi, namun untuk kumparan primer berjumlah 300 lilitan. Langkah percobaan yang ke-10 adalah langkah 6 sampai dengan langkah 8 diulangi, namun untuk kumparan primer berjumlah 60 lilitan. Berikutnya adalah data hasil percobaan. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil berupa data hasil percobaan seperti berikut ini. Selanjutnya adalah pembahasan dan analisa. Jumlah tegangan yang dihasilkan oleh transformator atau tegangan luaran ataupun tegangan sekunder dapat diukur menggunakan multimeter. Selain itu, dapat pula dihitung menggunakan persamaan Vs sama dengan Ns dikali Vp dibagi Np, atau tegangan sekunder sama dengan lilitan sekunder dikali tegangan primer dibagi lilitan primer. Kemudian, hasil perhitungan mengenai tegangan luaran yang dihasilkan oleh transformator pada percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Dari pengukuran dan perhitungan memberikan hasil yang sama. Hubungan antara tegangan primer, tegangan sekunder, lilitan sekunder, dan lilitan primer adalah Np dibagi Ns sama dengan Vp dibagi Vs. Yang mana jika lilitan primer lebih besar dibandingkan lilitan sekunder, maka akan menghasilkan nilai tegangan sekunder yang lebih kecil dibandingkan tegangan primer. Kemudian sebaliknya, jika lilitan sekunder lebih besar daripada lilitan primer, maka akan menghasilkan nilai tegangan sekunder yang lebih besar dibandingkan nilai tegangan primer. Transformator terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah transformator step up. Transformator step up adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan primer menjadi tegangan yang lebih tinggi. Ciri-cirinya adalah Vp lebih kecil dari Vs, Np lebih kecil dari Ns, Ip lebih besar dari Is. Yang kedua adalah transformator step down. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan yang lebih rendah. Ciri-cirinya adalah Vp lebih besar dari Vs, Np lebih besar dari Ns, dan Ip lebih kecil dari Is. Dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa melalui prinsip induksi elektromagnetik lahirlah transformator. Transformator adalah alat yang dapat digunakan untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan listrik. Apabila lilitan sekunder lebih besar daripada lilitan primer, maka akan menghasilkan tegangan sekunder yang lebih besar dibandingkan tegangan primer, dan transformator ini disebut dengan transformator step up. Kemudian kebalikannya, apabila lilitan primer lebih besar daripada lilitan sekunder, maka akan menghasilkan tegangan sekunder yang lebih kecil dibandingkan tegangan primer. Transformator ini disebut dengan transformator step down. Demikianlah praktikum yang telah saya lakukan mengenai induksi elektromagnetik dan transformator. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.